tercapai gitu. Dan nanti apa kendala-kendala yang ada di lapangan yang harus secara terbuka disampaikan sehingga kita bisa komunikasikan. Ini dia guys, alat kita sudah datang satu buat percobaan training launching hari ini. Saya serahkan ke pihak besok agar tim saya yang cepat bisa paham jelas sehingga dapat mengeksekusikannya dengan baik dan selamat. Saya rasa itu. Terima kasih. Selamat pagi. Bapak-bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan saya dan saya Pak dari Kementerian Bidang Perkasa atau Jakarta. Nah, ini pada tema ini kita akan menjelaskan dari ya, namanya mungkin setelah perhatian banyak. Kalau untuk saya ini kita bisa lihat langsung dari unit itu Pak. Dia mereka lebih jelas. Untuk badang kita terbagi dari 3 bagian untuk jenis unit Cobra ini. Satu bagian sasis, kedua engine, dan ketiga gearbox. Nah, mana itu fungsi gearbox dan engine ataupun sasis nanti kita jelaskan satu persatu apa fungsi dan kinerjanya. Untuk dari ketiga ini mana dulu yang mau kita bahas ya? Dari awal aja Pak. Dari awal ya. Oke. Dari fungsi-fungsi pertama mungkin sasis dulu Pak ya. Untuk sasis ini mungkin Bapak perhatikan ini seperti apa? Kopling gitu Pak ya. Ini sebenarnya bukan kopling Pak, tapi di blok atau double gagan Pak. Jadi pada saat dimana dipakai ini betul. Untuk caranya hanya kita tekan aja Pak. Pada saat mesin atau berjalan kita tekan sebelum mendekati lubang itu Pak. Jadi itu otomatis akan berfungsi ngelok ban double itu akan jalan bersamaan. Jadi jangan Anda baru ke putter baru ini kamu tekan. Iya, betul. Nah, selalunya Sebelumnya. adalah pada saat sudah ke putter baru ditekan. Bapak sudah lihat kondisi itu sudah lubang berat, maka ini Nah, agak keras ya Pak. iya, nanti ini perlu di grease ya, Pak. Ini salah satu titik grease ya. Dan sudah karat ya Pak. Ini mungkin karena hujan kualitasnya mungkin nanti itu improve kita nanti Ini ke saya rasa depan. ini kualitasnya yang harus kurang. Ya, sebab ini penting ini Pak. Makan. Iya. Ya. Enggak, ini stainless gitu. Yang ke depan yang mau dikirim atau ini diganti kan Bu? Oke, yang kedua yang penting checklist before start. Ya, itu untuk checklist before startnya itu pertama kita perhatikan dulu untuk solar Pak. Solar ini ada kita bisa lihat dari kapasitas segini sih Pak. Kapasitas dari selang sebelah kiri. Ini selang samping ada ya? Iya. Ada ini sebagai Checklistnya. checklist before start itu maksudnya sebelum ini kamu start apa yang Anda perlu cek. Nah, gitu ya. Apa yang Anda perlu cek? Nah, jadi yang dicek nih. Ini penting kan solarnya. Solar tangki Kapasitas berapa liter nih? bisa 4 liter Pak. 4 liter. 4 liter itu bisa operasi berapa jam? Bisa 8 jam. Karena kapasitas atau ininya 500 mili per 1 jam. 350 mili per satu. Iya. Jadi biasa per 8 jam per hari kerja biasanya sih gitu Pak. Dan cara pengisiannya kita kasih di atas atau dikasih garis ini Pak. Garis merah ini. Jangan sampai lebih kalau bisa. Kalau memang lebih sedikit nggak ada masalah. Sebab antara garis merah ini pasti di atas ini Pak. Mendekati. Selangnya. Nah, bertujuan untuk supaya tidak ada penguapan pada saat operasional.
kalau low, begitupun sebaliknya nanti after juga diisi kembali supaya pencegahan ada uapan jadi timbulnya air untuk timbul korosi atau semacamnya. Terlalu penuh pun nggak boleh Pak ya, terlalu penuh pun ya jangan, makanya kita ada limit batas tadi yang merah tadi. Oke, untuk berikutnya sebab ini engine-nya tanpa mounting Pak, itu perlu diperhatikan baut-baut keseluruhan Pak. Kalau saya baut-baut untuk engine ini kita pakai double baut, ini yang satu lock nut. Memang untuk saat ini sih beberapa bulan atau sampai 1 tahun tidak ada masalah, takutnya di atas pengalaman kita sih pasti bergoyang sih Pak, karena lock nut. Dan baut-baut terutama semua untuk belakang bagian puli ini Pak diperhatikan juga untuk baut-bautnya. Lalu selanjutnya untuk grease Pak, ada berapa titik sih di grease di sini, di unit ini ada sekitar 8 titik di depan 1, 2, 3 depan, di belakang ada 3, 6. Jadi ditunjuk aja Pak, bridge-nya ada satu mana? Ini satu di sebelah kanan kiri Pak, untuk topnya, dan di tengah Tengah. untuk koptir. Jadi depan ada 3 ya, Depan ada 3. kiri, kanan, top, dan Sama ini tengah. satu Pak, di sini. Nah, ini satu. Ya, paling itu memang nggak ada untuk nikelnya, cuma Ini untuk ini ya? Iya. Nah, itu pun di grid. Nih, tapi nggak ada nikel di dong. Yang ada nikel di bagian belakang, di dalam ini semua. Satu, ini 2, ini di hidrolik ini. Iya. Iya. Apaan? Apa lagi nanti? Kalau mogok. Mana sih kalau lagi plastik ini? Ya, polinya. Itu memang nggak ada nikelnya, cuma kita pinggir sama bagiannya pertimbangan tadi. Bagian sini. Kenapa kita nggak kasih untuk nikelnya? Sebab kadang mengganggu ini Pak untuk sapnya. Jadi cara Di samping. kalau nggak ada nikelnya gimana? Nah, paling kita kan reset keluar maju mundur ini bisa Pak. Paling sama kayak yang depan itu Pak. Kita outbound berikutnya itu. Dioles aja. Ya, boleh saja. Dioles untuk bersih aja. Iya. Nggak boleh tebal juga, nanti lengket anu gitu. Oke, untuk selanjutnya mungkin perlu kita buka kali ya. Biar kelihatan. Paham ya? Yang buat sebelum kalian operasi, tujuan checklist itu yang masuk PSH tadi. Yang pertama itu buat kita dulu nih, buat kalian yang kerja. Apa buat apa Pak? Buat keselamatan kalian. Copot ini satu, belum buat kan jadi perkara. Itu yang pertama dulu, itu buat keselamatan kalian. Checklist itu harus ada. Nanti kami buatkan juga sama Pak Dede checklistnya seperti apa ini ya. Kita dalamin lagi seperti apa. Tapi yang pesan saya tadi itu panbel pertama, kencangan panbel Mas, nanti tolong dikasih tahu seperti apa. Terus baut, karena ini nggak pakai engine mounting ya. Jadi sekalian jalan itu harus wajib setiap hari Pak. Kalau bisa pagi sama sore. Setelah dan sebelum kita memakai dan sesudah kita memakai. Takutnya nanti ada hilang baut. Kenapa ini nggak ada pakai engine mounting? Gitarnya langsung truk. Jadi ada baut yang longgar sedikit hilang tuh. Jadi harus ada kunci dong dia. Ini tool apa toolkitnya mana? Untuk tempat toolkitnya dia. nah itu Pak. Jadi ini nanti kamu tuh dikasih kunci, taruh di sini kuncinya ya, dibersihkan, taruh sini. Kunci ini gunanya untuk sebelum kerja tadi ngecek baut-baut tadi, ya. Baut selesai kerja cek lagi, ya, karena ini kan getah gitu ya, mungkin ada kendor gitu, jadi harus dilihat. Ini kunci ini penting, ya. Ini kunci penting, cek baut-baut itu dengan betul, ya. Oke. Oke, kalau paham itu kita lanjut jalan. Selanjutnya itu hal untuk kategori sasis kita masih lanjut di ban Pak. Ban juga termasuk untuk kategori pengecekan awal Pak.
untuk baut-bautnya sama kita perlu cek juga apakah kendor atau semacamnya. Lalu untuk tekanan angin Pak, kita bisa cek juga semua. Ini sekitar 30 Pak, 30. Atau memang kita nggak perlu mendekati kapasitasnya, sebab ini salah satu jadi ekstensi juga sih Pak, untuk bahan tekanan anginnya, karena memang nggak ada shock breaker atau macamnya itu Pak. Fair nggak ada juga. Betul, paling hanya ini di bagian dalam ini di kita, hanya bertekanan bermain pada saat ada muatan gitu. Dan untuk hidrolik kita ini untuk kapasitas 300 sampai 500 kilo Pak, untuk buah. Dan pada saat ada muatan kita merekomendasikan memakai gigi 3, bukan justru sebaliknya atau gigi 1. Kalau gigi 1 kita memakai pada saat jalan kosong dari traksi atau ke kebun atau ke sawah. Betul. Gigi 3 karena memang Gigi 3 itu tambah cepat tambah lambat. itu betulnya kuat Pak. Power Pak, Power. Kekuatan. Kalau Powernya. gigi mana ini? Iya Pak, perjalanan sana Pak. Ini personnelnya. Ya. Gigi nanti dijelaskan 1, 2, 3. Kalau yang ini tadi fungsinya untuk ngecam. Untuk kendala. Sobennya merah. Pada saat ngecam ini posisi apa ya? Netral? Ya, ini netral. Netral ya? Ini masuk Pak. Kamu tengok di sini ini ada. Coba bisa lihat Pak ini. Nah, sebelah sini ada biar kelihatan. Untuk 1, 2, 3 dan R mundur. Bapak memperhatikan untuk saknya ini Pak. Karena kita pakai jenis yang pakai bau blade. Jadi Bapak bisa memperhatikan untuk saknya. Pertama kalau kita mau 1 ataupun R, Bapak harus keadaan seperti ini atau posisi di dalam. Bila mau memakai 2 atau 3 keluar, ini akan masuk. Biasa kejadian tadi karena katanya nggak bisa mundur karena ini Pak, salah mengoperasikan antara safnya maju dan mundurnya. Jadi mau tujuannya R jadinya 2. Jadi kalau R ini kan ke sini, Iya. ke sini, ke kanan. Ya, jadi posisi ini R. Jadi kalau di ini maju, ini bawah. 2. Iya. Ini 3. Ya, itu 3. Ini maju. Berarti dinetralkan dulu baru. Iya. Jadi gini ya, tengah ini netral. Nah, itu Nah, netral. Betul. R, Ya. ya kan? Netral lagi. Nah, ini kan netral nih, maju mundur netral. 2. Nah, netral lagi. Tadi diingat pada saat muatan beban adalah 3. Kamu tuh kerjamu tuh tinggal dorong-dorong ini aja. Ya. Berarti ke satu ke sini. Ini. Ini ada titik ada. Sini berarti banyak sana. Ini ada tulisannya. Jadi nggak ada kopling ya? Satu sini. Enggak ada Pak. Netral. Oke. Jadi penggandeng kopling itu cara pengoperasiannya pindah persneling Pak. Kita Oke. hanya cukup RPM rendah. Kita baru bisa memindah antara 1 sampai 3 ataupun mundur. Berarti gasnya diturunin dulu gitu. Iya. Kita bisa lihat dari sini Pak. Pulinya ini. Ini puli kelas. Ingat nih ya, karena ini sering kamu ini kan, maka ini harus grease. Ini kan ada grease-nya tadi. Iya, di sana. Ini jangan lupa, karena ini sering Anda operasikan nih. Ya, ini gampang banget nih. Ini Paham nggak? berapa bulan ini ganti ini? Kalau itu sama Kan ada kekuatannya. kalau sama nggak putus ini nggak ada masalah. Ya kan ada biasanya ada 2 bulan atau